Hey guys, balik lagi di Pen Study Vlog. Oke, jadi dalam kesempatan sore hari ini aku akan coba bikin vlog yang isinya adalah pembelajaran. Dimana hari ini aku akan coba untuk memberikan ilmu, sharing ilmu tentang makroekonomi. Karena banyak dari teman-teman sekalian yang ngomong katanya makroekonomi itu susah dan sulit dipahami. Tapi sebenarnya makroekonomi ini hampir mirip dengan mikroekonomi, di mana mata kuliah mikroekonomi ini sudah diambil oleh teman-teman di awal perkuliahan teman-teman di Fakultas Ekonomi. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan makroekonomi dan mikroekonomi? Nah, pada kesempatan hari ini dalam vlog ini aku akan coba menjelaskan tentang perbedaan dulu makroekonomi dan mikroekonomi dan pendahuluan tentang apa sih makroekonomi itu. Oke, langsung saja. Oke, jadi dalam kesempatan hari ini aku pengen kita sama-sama belajar. Di sini saya sebagai yang men-sharekan ilmu saya tentang makroekonomi dan teman-teman menonton sebagai teman-teman yang belajar. Tapi kita di sini sama-sama belajar, di mana aku ingin mengajak teman-teman untuk mempersiapkan satu kertas dan satu buah pulpen. Nanti ketika saya melontarkan suatu pertanyaan, mohon teman-teman menjawab pertanyaan saya di kertas yang sudah disediakan. Jadi nanti pada akhirnya teman-teman bisa membandingkan jawaban yang ditulis teman-teman di kertas itu apakah sudah sesuai dengan penjelasan saya atau tidak. Dan nanti kalau pada akhirnya jawaban teman-teman sudah benar, teman-teman bisa kontak ke pribadi saya atau melalui WhatsApp atau email. Nanti teman-teman bisa menukarkan itu sebagai poin keaktifan teman-teman di kelas asistensi makroekonomi ini. Oke, langsung saja ke topik pertama. Sebenarnya apa sih perbedaan makroekonomi dan mikroekonomi? Jadi itu adalah pertanyaan pertama teman-teman. Silahkan teman-teman jawab, letakkan opini teman-teman di dalam satu kertas yang sudah kalian sediakan. Saya akan memberikan waktu 5 detik untuk menjawab. 2000 years later. Oke, jadi sebenarnya perbedaan antara makroekonomi dan mikroekonomi adalah dalam skopnya atau jangkauan pembelajaran ilmu ekonomi ini. Kalau teman-teman ingat dalam semester pertama perkuliahan kalian, ketika kalian mengambil mata kuliah mikroekonomi, di sana kita lebih fokus untuk belajar hubungan antara rumah tangga konsumsi satu dengan rumah tangga konsumsi yang lain, di mana lebih fokus kepada skop kecil, kita lebih fokus kepada perilaku konsumen. Sedangkan ketika kita belajar di makroekonomi, kita lebih mempelajari ilmu ekonomi yang lebih luas atau ilmu ekonomi yang lebih menyeluruh, di mana kita mempelajari hubungan antara negara satu dengan negara yang lain, antara transaksi yang dilakukan negara Indonesia dengan negara-negara lain, dan apa sih variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan nasional negara kita, seperti inflasi, pendapatan nasional, unemployment atau pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, variabel-variabel itu kita akan pelajari dalam makroekonomi ini, dan ini sedikit lebih kompleks daripada mikroekonomi, namun tidak terlalu susah apabila kita sudah bisa memahami tentang konsep-konsep dari makroekonomi ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita juga akan belajar tentang konsep-konsep dasar makroekonomi, dan ini sangat penting untuk pembelajaran kita selanjutnya, pembelajaran kita ke depannya, karena konsep ini harus dibawa secara terus-menerus, harus dipegang secara terus-menerus, dan ini adalah fundamental untuk kita dalam mempelajari makroekonomi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pendapatan nasional, bagaimana cara menghitung pendapatan nasional suatu negara. Pada dasarnya ada 3 metode untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara. Yang pertama itu menggunakan metode 2 sektor, yang kedua ekonomi 3 sektor, dan yang terakhir adalah ekonomi 4 sektor. Apa perbedaannya? Nah, kita akan kupas satu persatu tentang pendapatan nasional ini. Yang pertama adalah perekonomian 2 sektor. Ini pasti sudah teman-teman familiar sekali, karena teman-teman sudah sering mendapat rumus ini saat mempelajari mata kuliah mikroekonomi di awal semester perkuliahan teman-teman. Rumus itu adalah Y sama dengan C ditambah E, di mana pendapatan nasional adalah seluruh konsumsi dan investasinya dilakukan suatu negara dalam 1 tahun atau dalam suatu periode tertentu, di mana fokusnya hanya konsumsi dan investasi, C dan I.
Kalau di perekonomian bersektor, rumusnya berbeda, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G, di mana ada satu variabel tambahan yaitu G. G adalah government expenditure. Jadi selain konsumsi dan investasi, pengeluaran pemerintah suatu negara juga dihitung dalam penghitungan pendapatan nasional suatu negara. Jadi perbedaannya ada perhitungan total pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Dan yang terakhir adalah perekonomian 4 sektor. Rumusnya hampir sama, tapi memberikan dua variabel lagi di belakang rumus ini, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. X min M di sini adalah ekspor dikurangi impor. Jadi total pendapatan suatu negara yang dihasilkan dari ekspor impor, di mana ekspor akan dikurangi dengan impor, dan total tersebut akan dijumlahkan ke dalam tiga variabel lain, yaitu consumption, investment, dan government expenditure. Nah, itu adalah cara dari penghitungan pendapatan nasional suatu negara. Sangat penting bagi teman-teman untuk memegang dan menguasai cara penghitungan pendapatan nasional suatu negara ini, baik 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Karena ini akan sangat berguna bagi teman-teman ketika melakukan pembelajaran makroekonomi selama 1 semester ke depan. Karena fokus kita hanya menggunakan ketiga rumus ini, dan kita akan mengotak-atik dari ketiga rumus ini. Bagaimana inflasi bisa mempengaruhi konsumsi, investasi, government expenditure, ekspor impor, bagaimana pengangguran mempengaruhinya, bagaimana resesi mempengaruhinya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman, tahukah kalian tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Nah, tolong teman-teman jawab di kertas kalian, dan saya akan memberikan waktu pada kalian selama 5 detik untuk menjawab. Jangan 10 detik, karena ini ada 2 pertanyaan. 10 detik kepada kalian untuk menjawab apa itu kebijakan fiskal dan apa itu kebijakan moneter. Mulai dari sekarang. A few moments later. Jadi sebenarnya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah kedua kebijakan yang akan sering dibahas dalam pembelajaran makroekonomi selama 1 semester ini, di mana kebijakan fiskal itu lebih berfokus kepada pengaturan pemerintah terhadap pengeluaran dan pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Contoh kebijakan tentang di bidang perpajakan, karena perpajakan itu karena pajak adalah salah satu aspek pendapatan terbesar yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini lebih berfokus pengaturan suku bunga dari Bank Indonesia dan jumlah peredaran uang yang ada di negara kita. Nah, kebijakan moneter ini biasanya lebih berfokus untuk mengontrol tingkat inflasi yang terjadi dalam negara kita, karena itu juga akan mempengaruhi dalam keadaan ekonomi negara kita. Sebenarnya cukup sekian dalam pertemuan kali ini. Kita hanya belajar tentang dasar-dasar yang harus kita pegang selama 1 semester ini. Tugas dari saya untuk pertemuan selanjutnya adalah teman-teman dimohon untuk mempelajari lebih lanjut tentang penghitungan pendapatan nasional, baik itu 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Kemudian teman-teman harus membaca lebih lagi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dalam pertemuan selanjutnya kita akan lebih berdiskusi mengenai hal ini lebih lanjut. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan apabila teman-teman masih ada memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya di email ini. Sampai jumpa, terima kasih.